Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersediakan firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Hai. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Baik. Pasti sehat-sehat. Ya, langsung berdoa adik-adik, papi, mami, semuanya dalam keadaan Sehat. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan selalu memelihara kita seperti Tuhan memelihara Musa. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Adik-adik masih ingat nggak? Lausa masih ingat nggak nih caranya Allah menolong Musa membebaskan bangsa Israel? Agak lupa nih Lausa. Iya, ini lupa deh. Payah. Nah, sambil kita ingat ceritanya, kita mau menyanyikan lagu bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Oke Lausa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang? Bukan. Berkapal? Bukan. Berterbang?
dari dosa. Nah, sekarang kita mau belajar nyanyi lagu Sekarang Saya Sudah Bebas ya. Oke. Sekarang Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhannya diambil dari Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Anak-anak, siapa yang pernah ikut perlombaan? Mungkin anak-anak Hope Class yang sudah sekolah preschool mungkin tahu ya. Misalnya lomba lari. Anak yang paling dulu sampai di garis finish pasti berarti dia menang. Atau ketika kita main bola ada dua kelompok. Kelompok yang paling banyak memasukkan bola ke gawang artinya itu menang ya. Nah, sekarang Lause mau mengajak anak-anak main tebak-tebakan. Yang bisa menebak semua pertanyaan Lause artinya itu menang ya. Siap semua? Siap ya? Semua perhatiannya ke cerita Lause ya. Nah, kalau ada dede bayi yang belum bisa ngomong gimana? Ya biar mami papi yang bantu ya. Sekarang siap ya? Mulai tebak ya. Pertanyaan nomor 1. Siap? Ya. Hewan apakah ini? Hah? Ada yang jawab? Satu, siapa lagi? Ya, betul. Itu kodok. Sekarang yang kedua. Siap lagi ya? Serangga apakah ini? Yang suka isep darah kita. Apa? Ya, Lause dengar ada anak Hope Class yang jawab. Ya. Betul, itu nyamuk ya. Sekarang yang ketiga. Ya. Nah, serangga apa ini yang suka ada di makanan-makanan kita? Jawab ya. Siap. Betul. Lalat. Nah, udah bisa ya? Sekarang yang terakhir. Coba anak-anak, siapa yang pernah lihat hewan ini? Bisa terbang dan bisa lompat-lompat. Lihat ya. Hop. Binatang apa ini? Bisa suka makan makanan padi. Makan tanaman. Ada yang gak tahu. Apa coba? Ada warnanya hijau, ada juga coklat. Ya, ada yang bisa jawab. Apa itu? Belalang. Betul. Siapa yang bisa menjawab empat-empatnya? Coba anak-anak. Angkat tangan. Saya. Tuh dah, saya. Wah, berarti anak-anak yang bisa menjawab
semua binatang yang tadi 4-4-nya, berarti kalian menang. Hore! Ya, tapi kenapa ya Lause tebak-tebakannya tentang hewan dan serangga yang jijik ya, ada lalat dan nyamuk. Karena Lause mau melanjutkan kisah tentang Musa. Allah memakai serangga-serangga yang tadi untuk menghukum Raja Firaun. Dan Allah menang. Nah, anak-anak, bayi Musa yang waktu masih bayi disimpan di keranjang dan ditemukan oleh putri Firaun tinggal di istana Raja Firaun. Dia dibesarkan, disekolahkan di istana raja. Semakin lama yang dulunya bayi besar, jadi pemuda yang pandai. Sekarang sudah bukan anak-anak lagi, sekarang sudah menjadi bapak Musa. Sudah seperti papi-papi kita. Suatu kali ketika Bapak Musa berkeliling-keliling di luar istana melihat-lihat, dia berpikir, mengapa semua yang bekerja itu adalah orang-orang Israel? Dan bangsa Israel itu harus bekerja berat. Mereka disuruh membuat batu bata, menginjak-injak tanah liat. Lalu mereka mencetak batu bata. Lalu mereka membuat sebuah piramid. Piramid yang sudah jadi, nanti buat lagi piramid yang baru. Mereka bekerja tidak ada henti-hentinya. Kalau misalnya ada yang sedang kecapean istirahat, tidak boleh. Mereka akan dipukul oleh tentara Mesir. Mereka harus bekerja. Mereka capek sekali. Mereka nangis. Ibu-ibu juga bersedih karena mereka sangat susah dan menderita. Mereka berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Mereka ingin bebas, mereka ingin keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka takut kepada tentara Mesir. Karena mereka terus berdoa kepada Allah. Allah mendengar doa orang Israel. Allah juga memperhatikan doa orang-orang Israel. Allah mengetahui orang-orang Israel menangis dan bersedih. Allah tahu mereka ingin bebas. Lalu suatu hari Allah berkata kepada Musa, memerintahkan Musa untuk membawa dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya mereka tidak usah bekerja terus lagi. Mereka tidak usah bersedih lagi. Mereka tidak usah menangis lagi. Dan Bapak Musa harus menghadap kepada Raja Firaun. Nah, waktu itu Bapak Musa menghadap kepada Raja Firaun. Bapak Musa mengatakan, Raja Firaun, saya akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya meminta izin kepada raja. Tapi Raja Firaun yang jahat ini mengatakan, tidak boleh. Karena Raja Firaun mengatakan tidak boleh. Lalu Allah membuat air di negeri Mesir itu menjadi darah. Semua orang tidak bisa minum. Dan bau anyir sekali. Raja tetap mengatakan tidak boleh. Lalu Allah mengirimkan katak. Di mana-mana ada katak. Di atas meja, di tempat tidur.
Tapi raja tetap mengatakan tidak. Lalu Allah kirimkan lagi nyamuk. Wing, 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 wing. Di mana-mana nyamuk ada semuanya. Raja Firaun tetap mengatakan tidak. Allah kirimkan lagi nyamuk. Lalat. Lalat hinggap di mana-mana. Lalat kan binatang yang kotor ya anak-anak. Waduh, tapi Raja Firaun tetap mengeraskan hati mengatakan tidak. Lalu Allah kembali mengirimkan penyakit pada hewan-hewan yang ada di bangsa Mesir itu. Semua hewan-hewan itu mati karena penyakit. Tapi anak-anak, Raja Firaun masih tetap mengatakan tidak boleh. Lalu Allah mengirimkan penyakit barah pada kulit. Lalu Allah yang kuat itu mengirimkan hujan es yang besar. Tapi apakah Raja Firaun memperbolehkan? Raja Firaun tetap mengatakan tidak boleh. Bagaimana ya? Lalu Allah mengirimkan serangga yang terakhir, hewan yang terakhir. Lalu Allah mengirimkan belalang. Belalang ada di mana-mana, memakan tanaman-tanaman gandum, tanaman-tanaman yang ada di negeri Mesir itu. Tetap saja Raja Firaun mengatakan tidak boleh. Lalu Allah turunkan kegelapan. Semua di negeri Mesir semuanya gelap. Tidak bisa melihat apa-apa. Apakah Raja Firaun sudah memperbolehkan? Sudah mengizinkan? Raja Firaun dengan keras hati mengatakan tidak. Tetap tidak boleh. Akhirnya untuk yang terakhir kali Allah menghukum bangsa Mesir. Yaitu Allah menghukum dengan membuat anak sulung orang Mesir. Anak sulung itu anak yang paling besar dari semua orang Mesir harus mati. Termasuk anak sulung Raja Firaun. Nah, Firaun itu menangis. Sedih sekali karena anak sulungnya mati. Itu adalah hukuman dari Allah karena Raja Firaun yang keras hati. Nah, karena anak sulungnya sudah mati, sekarang saatnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Lalu dia memanggil Bapak Musa dan mengatakan, ayo keluar, sekarang keluar. Bangsa Israel semua keluar dari tanah Mesir ini. Bawa anak-anakmu, bawa keluargamu, bawa ternak-ternakmu. Semua bawa keluar dari negeri Mesir ini. Jangan ada hukuman-hukuman lagi di negeri ini. Lalu dengan cepat Bapak Musa memerintahkan semua orang Israel untuk membawa semua barang-barangnya. Dan dengan cepat-cepat mereka pergi keluar dari tanah Mesir. Menjauhi negara Mesir, menjauhi Raja Firaun yang jahat. Nah, anak-anak, Raja Firaun yang jahat mengatakan, tidak boleh keluar. Tapi Allah kita, Allah yang kuat, Allah yang besar berkata, ya, Allah dapat membawa orang Israel yang begitu banyak itu keluar dari Mesir dipimpin oleh Bapak Musa. Tapi anak-anak, waktu orang-orang Israel itu sudah berjalan jauh sekali, ternyata di hadapan mereka ada laut yang sangat luas. Wah, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menembus lautan? Bapak Musa, bagaimana ini di depan kita ada lautan yang luas sekali. Sedangkan tentara Firaun pasti mengejar kita di belakang kita dengan kereta kuda. Mereka ketakutan anak-anak. Mereka datang lagi kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Supaya mereka bisa selamat dari kejaran orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir. Lalu Allah menyuruh Musa mengangkat tongkatnya.
Sesudah Musa mengangkat tongkatnya, datanglah angin timur yang besar sekali seperti badai besar dan membelah laut itu. Air laut di kiri kanan membentuk seperti tembok. Sekarang orang-orang Israel bisa berjalan di tanah kering di tengah lautan itu. Ajaib sekali ya anak-anak. Mereka berjalan terus sampai bisa menyeberangi laut itu. Allah membuat laut yang besar itu terbelah. Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah itu kuat. Allah itu besar. Allah selalu menang. Hore! Allah kita Allah yang selalu menang. Anak-anak, ayo dengan penuh semangat kita akan ucapkan truth statement kita. Ayo kita berdiri ya. Siap ya? Ayo. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Wah, Peter. Anak-anak, sekali lagi ya, supaya yang dede-dede di Faith Class bisa ikut kita lagi. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Nah, sekarang jangan lupa ayat hafalannya dari Ibrani 13 ayat 6. Allah adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sekali lagi. Ibrani 13 ayat 6. Allah adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Nah, sekarang sudah selesai ya cerita Lause. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Ya, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang selalu menang. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat selalu mencintai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik, siapkan yang terbaik ya buat Tuhan. Sambil kita mau nyanyi lagu A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything
berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kepada Papa dan Mama. Tolong Tuhan pakai uang persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause, kita sudah selesai nih sekolah minggunya nih. Iya. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi dulu. Selesailah sekolah minggu. Oke. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu。除了学校以外的，我们也会下去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。除了学校以外的，我们也会下去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ada apa ya adik-adik dengan cerita di balik unta ini? Nah adik-adik, tunggu ya tanggal mainnya tanggal 27 Desember 2020. Allah memelihara Musa seperti Allah memelihara kita sampai hari ini.